Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Barisan dan Deret kelas 64 2B01 Manajemen. Saya Lintang Wulandari dengan NIM 64230570. Saya Jenisa Fikrisyawati dengan NIM 64230819. Di sini kami akan memaparkan soal kasus kami tentang barisan deret, dan kami menggunakan rujukan jurnal Dengan judul Implementasi Deret Hitung dan Deret Ukur dalam Bidang Ekonomi yang ditulis oleh Tiur Malasari Siregar, Aisyah Nadila, Ceki Krisman Situmeang, Saputri Silitonga, dan Siti Zahra Sabila dengan tahun terbit 2023. sebagai acuan kami dalam menggunakan rumus-rumus barisan dan deret. Seperti rumus suku ke N, rumus bunga majemuk, rumus bunga pinjaman, dan rumus perkembangan usaha. Di sini saya akan menjelaskan soal kasus 1. Di kasus 1 ini kami membahas tentang kasus potongan gaji bulanan sebesar 4% untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, di mana kami mengambil kasus tentang kakak saya yang pernah bekerja di PT Alfastar Indonesia dengan menerima gaji sebesar Rp4.905.000 per bulan, mendapat potongan 4% dengan 3% untuk BPJS Ketenagakerjaan dan 1% untuk BPJS Kesehatan. Dengan rincian di atas, berapakah total yang akan kakak saya bayarkan selama 5 tahun bekerja? Ini saya menggunakan rumus barisan suku ke N sebagai berikut. Dengan solusi, dapat kita ketahui jika A sama dengan 4.905.000, B sama dengan 4%, dan UN sama dengan 5 tahun. Dengan rumus, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, maka U5 sama dengan 4.905.000 ditambah 5 dikurang 1 dikali 0,04. U5 sama dengan 4.905.000 ditambah 4 dikali 0,04. U5 sama dengan 4.905.000 ditambah 0,12. U5 sama dengan 5.689.000. Jadi total iuran yang akan dibayarkan selama 5 tahun ke depan untuk BPJS sebesar 5.689.000. Kasus 2. Di dalam kasus 2 ini, kami membahas tentang kasus bunga majemuk dalam pembayaran perumahan KPR subsidi. Dalam kasus ini, Karina mengambil perumahan KPR subsidi pada Bank BTN Syariah dengan bunga 0% selama 15 tahun. Angsuran per bulannya sebesar Rp1.489.000 atau jika dihitung dalam 1 tahun sebesar Rp17.868.000. Berapakah total uang yang akan Karina bayarkan untuk melunasi perumahan KPR subsidi tersebut? Dengan rumus F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. F sama dengan Rp17.868.000 dikali 1 plus 0 pangkat 15. F sama dengan Rp17.868.000 dikali 1 pangkat 15. F sama dengan Rp17.868.000 dikali 15. F sama dengan Rp268.020.000. Jadi, uang yang harus Karina bayarkan untuk melunaskan angsuran rumah KPR subsidi adalah sebesar Rp268.020.000. 3. Pada kasus 3 ini, kami menggunakan data kependudukan untuk wilayah DKI Jakarta melalui data box. Menurut data box, kenaikan jumlah penduduk di kota Jakarta pada tahun 2021 mencapai 10.605.437 juta jiwa. Dari data ini, diketahui jumlah penduduk kota Jakarta naik sebanyak 0,66% di tahun 2022. Berapakah jumlah penduduk kota Jakarta pada tahun 2022? Dengan solusi,
Dari kasus di atas diketahui jika P1 atau jumlah penduduk tahun 2021 sama dengan 10.605.437 juta, R sama dengan 0,66% atau 0,0066, T sama dengan 2022 dikurangi 2021 sama dengan 1 tahun. Dengan rumus PT sama dengan P1 dikali 1 ditambah R pangkat T dikurangi 1. P2 sama dengan 10.605.437 juta dikali 1 ditambah 0,0066 pangkat 2 dikurangi 1. P2 sama dengan 10.605.437 juta dikali 1,0066 pangkat 1. P2 sama dengan 10.605.437 dikali 1,0066. P2 sama dengan 10.675.437 juta. Dapat diketahui jumlah penduduk Kota Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 10.675.432 juta jiwa. Kasus 4. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus 4. Pada kasus 4 ini, kami menggunakan data penjualan album. Menurut Circle Card Korea, boy group Korea Selatan NCT Dream dengan album ISTJ yang rilis pada Juli 2023 mampu menjual 402.449 buah album per minggunya dengan penjualan bulanannya mencapai 3.078.036 buah album. Maka, kita akan menghitung banyak album yang terjual pada 6 bulan dan total seluruh penjualan album selama 6 bulan pertama. Selanjutnya, kami bisa menghitung nilai B menggunakan rumus SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Dengan S6 sama dengan 6/2 dikali 6.150.072 ditambah 6 dikurang 1 dikali 402.449. S6 sama dengan 6/2 dikali 6.156.072 ditambah 5 dikali 402.446. S6 sama dengan 6/2 dikali 6.156.072 ditambah dengan 2.012.245. S6 sama dengan 6/2 dikali 8.168.312. Maka nilai S6 adalah 24.504.951. Jadi, banyaknya total penjualan album ISTJ untuk 6 bulan pertama adalah 24.504.951 buah album. Dengan rumus yang A sama dengan UN sama dengan A plus N-1 dikali B, U6 sama dengan 3.078.036 ditambah 6 dikurang 1 dikali 402.449. U6 sama dengan 3.078.036 ditambah 5 dikali 402.449. U6 sama dengan 3.078.036 ditambah 2.012.245. Maka U6 sama dengan 5.090.281. Kasus 5 sekaligus kasus terakhir. Pada kasus 5, kami menggunakan data bunga pinjaman pada aplikasi pinjaman uang yaitu EasyCash. Dalam kasus ini, Anissa mengajukan pinjaman dana sebesar 900.000 pada aplikasi EasyCash pada 13 Maret 2024 dengan bunga pinjaman sebesar 9%. Berapakah jumlah dana yang harus Anissa kembalikan pada aplikasi pinjaman tersebut jika menggunakan tenor 60 hari? Dengan solusi, dalam kasus ini, jumlah uang yang Anissa kembalikan
dengan solusi dalam kasus ini jumlah uang yang Anissa kembalikan dalam bentuk bunga pinjaman, yaitu P sama dengan 900.000, R sama dengan 9%, T sama dengan 2 bulan. Dengan rumus I sama dengan P dikali R dikali T. I sama dengan 900.000 dikali 0,09 dikali 2. I sama dengan 162.000. Sehingga nilai akumulasi adalah 900.000 ditambah 162.000 sama dengan 1.062.000. Jadi uang yang harus Anissa kembalikan sebesar 1.062.000. Itulah penjelasan dari kasus-kasus barisan dan deret yang bisa kami sampaikan. Kami berharap materi kami dapat tersampaikan dengan mudah dipahami dan bisa dijadikan sebagai materi pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.